Menonton film tentang perampokan bank memanglah keren. Tapi pernahkah kalian menonton film perampokan bank dengan alur cerita yang benar-benar menegangkan dan super duper mind blowing? Bagaimanakah cerita selengkapnya? Siapkan makanan dan minuman favorit kalian, karena ceritanya akan segera dimulai. Cerita ini bertitik tumpu pada seorang bapak-bapak muda yang dulunya seorang marinir yang harus pensiun dini dikarenakan alasan yang tidak bisa dijelaskan saat ini. Di kondisi saat itu, istrinya harus dioperasi. Sehingga Ucok sebagai suami sekaligus bapak satu anak ini mencoba untuk menghubungi asuransi yang dimana selama dia bekerja selalu rajin membayar preminya. Berkali-kali menghubungi asuransi, rupanya usahanya itu tidak membuahkan hasil. Pihak asuransi tidak mengcover untuk biaya operasi. Jelas, sebagai suami pasti kalang kabut mau mencari dana dari mana. Sejak keluar dari militer, Pak Ucok selalu berbohong kalau dia punya pekerjaan sebagai supir truk di salah satu supermarket. Ya, mau bagaimana lagi? Bapak ini adalah anak yang diadopsi, jadi tak begitu banyak punya saudara. Jadi dia pergi bukan ke tempat yang dia sebutkan, melainkan ke salah satu rumah mewah yang berisi puluhan mobil antik. Rupanya dia menjumpai saudara angkatnya, bernama Kocu. Jadi si Kocu ini adalah anak tunggal, di mana ayahnya mengadopsi si Ucok untuk dijadikan teman bermain si Kocu. Mereka terbilang sangat akrab dan kompak sebagai saudara angkat. Bukan hanya berbeda warna kulit, status sosial mereka pun berbeda. Namun, profesi si Koco ini terbilang ekstrim. Dia adalah perampok profesional. Sebelumnya memang si Ucok menghubungi saudara angkatnya untuk meminjam uang. Oleh karena itu, dia datang ke diamannya. Tapi kedatangannya itu diartikan dengan menjadi anggota baru, yang dimana si Kocu akan melancarkan aksinya di sebuah salah satu bank Amerika yang menyimpan uang sekitar 32 juta US dollar. Tapi sebagai pensiunan militer, tentu saja Ucok tak mau melakukannya. Ini sangat bertentangan dengan apa yang dilakukannya sebelumnya. Tak ada pilihan lain sebenarnya, daripada istrinya harus pindah alam. Singkat cerita, komplotan Kocu berhasil menutup bank dan menyandra seluruh pelanggan dan beberapa pegawainya. Ternyata kita diperlihatkan dari salah satu sisi lain cerita ini, seorang polisi bernama Jack datang ke bank. Bukan berniat untuk menyetor uang, melainkan si Jack ini ternyata sedang jatuh cinta dengan salah satu teller bank. Jadi, dia mencoba masuk. Awalnya, pintunya terkunci, hingga manajernya pun keluar. Jack tidak merasa curiga kenapa pada saat itu bank terlihat sepi. Jabatan manajer yang diperankan oleh Kocu berhasil membuatnya percaya. Sebelum memulai percakapan, basa-basi antara Kocu dan Jack dimulai dari pertanyaan nama belakang teller incarannya. Nama depannya adalah Kim. Tentu saja, dia adalah kelahiran dari Korea. Pikiran Kocu tentu mengarah ke nama Korea, jadi dia menyebut nama belakangnya dengan nama Park. Tujuan percakapan itu untuk mengajak Kim berkencan suatu hari. Tapi Jack baru menyadari sesuatu yang ganjil. Ternyata, mata Jack melirik ke sebuah kaca yang bertuliskan nama teller itu. Dan nama belakangnya adalah Daniel. Menyadari hal itu, Kocu sudah mengarahkan senpinya dan Jack tak bisa berbuat apa-apa selain menjadi sandera mereka. Temannya Jack heran kenapa mengajak wanita kencan bisa selama itu. Akhirnya dia menyadari kalau temannya itu sedang bersama pria bersenjata otomatis di dalam bank. Keadaan semakin chaos ketika rekannya Jack hampir tersorong dengan mobil van yang digunakan untuk melarikan diri. Rupanya bukan hanya antara kelompok Kocu dan polisi biasa yang sedang baku tembak, melainkan sebuah kejutan datang dari mobil hitam. Dua orang anggota polisi khusus datang membantu. Semenjak ada baku tembak, seluruh polisi dikerahkan untuk mengepung gedung. Di saat Ucok dan Kocu lengah, Jack mencoba melawan Kocu dan merebut senjata. Naasnya, tak sengaja si Ucok ini melubangi perut dan paha si Jack. Sekedar informasi, jika ada perampok yang berhasil menghilangkan nyawa polisi, maka hukuman minimal yang didapat adalah penjara seumur hidup. Dari awal, memang tidak ada rencana untuk baku tembak, tapi kondisi yang menciptakannya. Dari semua rekan-rekan Kocu, tak ada yang selamat. Kini hanya tinggal dua bersaudara ini yang harus melarikan diri. Kembali pada Jack yang ditinggal begitu saja, rekannya yang setia itu menemukan Jack yang sudah terluka parah dan memanggil ambulans dari radio komunikasi untuk segera membawanya. Setibanya ambulan, diperlihatkan seorang gadis cantik yang bernama Sarah datang dari dalam mobil ambulan dan menolong Jack yang sudah kehabisan darah dan tak sadarkan diri lagi. Kocu yang menyadari sebuah ide terlintas di kepalanya, dia memberhentikan ambulan itu. Tentu saja, untuk keluar dari gedung itu pasti penuh dengan penjagaan yang ketat, sehingga siapa yang keluar masuk akan dicek terlebih dahulu. Mungkin ini adalah hari keberuntungan untuk dua bersaudara ini. Mereka lolos dari pengecekan polisi dan tidak dicurigai, sebab mereka membawa pasien sesama polisi. Lagi-lagi rekannya Jack yang sedang patroli ini menemukan sebuah petunjuk penting untuk disebarluaskan.
Dia menemukan driver ambulan yang sedang tergeletak di jalan, dan dari situ informasi bahwa ambulan baru saja dibajak. Kali ini, Ucok, Kocu, Sarah, dan Jack tidak bisa lepas dari mata polisi. Sebuah helikopter diterbangkan untuk melihat pergerakan mereka. Ditambah dengan kedatangan seorang ahli IT yang mampu melihat seluruh isi kota dengan bantuan satelit. Awalnya Ucok dan Kocu ini cukup gembira bahwa misi mereka akan berhasil dan sukses membawa 18 juta USD dolar, sebab sebentar lagi tempat pergantian mobil sudah dekat. Dan jika mereka berhasil mengganti mobil, maka polisi sudah sangat sulit untuk melacak mereka. Nyatanya, mereka tidak tahu bahwa polisi sedari tadi sudah menuju ke tempat mereka. Dan benar saja, beberapa mobil polisi sudah mendekati ambulan. Sadar akan polisi tidak akan berhenti mengejar mereka, Ucok teringat ketika sedang bertugas di Afghanistan. Saat itu, mereka punya alat pendeteksi teroris. Jadi, teroris ini cukup cerdas. Mereka menggunakan beberapa kostum yang sama, kemudian bergabung dengan penduduk sekitar, sehingga polisi tidak mudah untuk mengenali mereka. Belajar dari situ, Kocu yang punya rekan kerja dari ayahnya yang sudah lama bekerja sama, menghubunginya dan membuat kesepakatan. Jadi sebut saja namanya Papi. Kocu membuat kesepakatan, jika dia mau membantunya, maka setengah dari apa yang didapatkannya akan dibagi. Dengan begitu, Papi yang punya hutang ke sebuah kelompok akan segera lunas. Kembali pada cerita pengejaran, polisi-polisi ini rupanya punya tujuan khusus. Mereka tidak ingin melukai atau merusak mobil. Ditambah, jam sudah menunjukkan pulang kerja. Artinya, pengejaran akan semakin sulit. Dan keputusan sudah diambil. Ucu akan diarahkan ke dalam sebuah parkiran mall. Kocu yang mulai resah dengan semua ini memaksa polisi untuk mundur, tapi nihil yang didapat. Hingga akhirnya, Sarah dijadikan tameng. Polisi berhenti mengejarnya. Tapi bukan karena Sarah ataupun karena perintah Kocu, melainkan karena anjing pimpinan polisi itu ada di dalam mobil pengejaran. Di luar Nurul banget ini alasannya. Sekilas melihat kabar dari Jack, keadaannya semakin memburuk. Dia kekurangan darah dan harus segera mendapatkannya, atau dia meninggal. Selama di dalam ambulan, Sarah hanya berfokus pada luka bagian pahanya. Dia heran, mengapa ada cairan darah kental mengalir dari badannya Jack. Begitu dilihat, rupa-rupanya ada luka terbuka di bagian limpanya, dan itu harus segera dioperasi. Operasi itu membutuhkan penanganan langsung dari dokter. Sementara, Sarah hanyalah seorang perawat dan tidak memiliki kemampuan untuk operasi. Jadi jalan keluarnya diambil. Pembedahan dilakukan dengan bantuan dokter, dan semua itu dilakukan melalui online. Beberapa dokter dihubungi, seperti dokter ahli bedah dan ahli trauma. Keadaan semakin memburuk ketika Ucok dan Sarah mulai mengambil peluru yang terselip di limpanya. Dan tiba-tiba limpanya pecah. Mereka hanya punya kesempatan 60 detik untuk menentukan apakah Jack selamat atau harus dikubur. Sarah yang mulai panik dan baterai laptop yang digunakan untuk berkomunikasi ke spesialis lowbat. Mereka ditugaskan untuk menjepit bagian yang terbuka agar darah tidak mengalir terus. Hal ini bisa menyebabkan Jack tutup usia. Mendengar kata jepit, Sarah ingat kalau dia punya sebuah ikat rambut yang sedang menempel di kepalanya. Itu digunakan untuk meredakan pendarahannya. Nyatanya, itu berhasil. Entah apa yang sudah merasuki atasan polisi ini, dia mencoba menelepon dokter bedah tadi dan bertanya langsung padanya apakah polisi yang ada di dalam ambulan itu selamat atau tidak. Secara logika, bagaimana mungkin dokter itu bisa tahu jawabannya? Sementara, dia tidak melihat bagaimana perjuangan Sarah saat di dalam mobil. Dokter itu bilang kalau kemungkinan hidup seseorang jika limpahnya pecah adalah kecil, meskipun itu dilakukan oleh profesional sekaligus. Mendengar kesimpulan dari dokter, tentu saja, kali ini polisi-polisi itu dapat perintah untuk mengeksekusi langsung kedua bersaudara itu. Beberapa polisi dan penembak jitu disiapkan di beberapa titik strategis. Mereka diarahkan kembali ke tempat yang diinginkan polisi untuk dieksekusi. Ketika mereka berhasil ditembak, polisi yang ada di belakang yang sedang mengikutinya bertugas membersihkan TKP. Sebelum dapat perintah, untungnya masih ada satu polisi yang otaknya berfungsi. Dengan kelengkapan informasi, dia meminta nomor telepon Jack. Itu dilakukannya untuk berkomunikasi dengan Sarah. Dalam pembicaraan mereka, Sarah diminta untuk menunduk selama mobil masih berjalan. Polisi itu iseng bertanya tentang kondisi Jack. Betapa terkejutnya dia kalau Jack ternyata masih hidup. Tapi Sarah tak mau diam. Dia menuju driver dan bilang kalau ada penembak jitu di atas gedung. Meskipun aksi penembak jitu itu meleset, peristiwa itu jelas membuat Kocu marah besar dan akan membalas dendam. Sebuah momen sedih diperlihatkan ketika saat sedang menyetir dan berdonor darah, istrinya Ucok video call. Betapa bahagianya dia bahwa Ucok sudah mendapatkan pekerjaan dan dia bilang terima kasih
sudah menjadi suami dan seorang ayah yang hebat. Ucok harus berbohong lagi demi kebaikan istrinya yang sedang mengidap kanker dan harus segera dioperasi. Kini giliran Kocu balas dendam. Tadinya, tujuannya hanya untuk mengelabui polisi dan kabur. Sayangnya, polisi menggunakan sniper berencana untuk menghabisi dia. Kali ini, kolaborasi antara Papi dan Kocu tidak main-main. Seperti yang kubilang, mereka akan mencuri 6 ambulans sekaligus. Satu di antaranya digunakan untuk meledakkan polisi yang sudah berkumpul di satu titik. Satu lagi dipakai Castro, salah satu anak buah Kocu. Dia ditugaskan untuk membawa mobil itu kemanapun dan tak boleh berhenti apapun yang terjadi. Sisanya, mereka dijadikan sebagai umpan saja. Sementara yang asli, yang sudah dicat berwarna hijau, tetap digunakan untuk mengantar uang ke markas Papi. Berfokus pada mobil yang sudah dipasang peledak, Roberto, anaknya Papi, membawa mobil itu. Dengan remote pengendali bom, dia mulai turun dari mobil saat akan sampai ke tujuan dan beberapa polisi luka-luka dan 3 mobil terbakar. Lagi, dan lagi. Temannya Jack yang menjadi korban saat itu, di mana keadaannya masih setengah sadar, melihat Roberto lari. Dengan keadaan begitu, dia mengejar, dan kali ini nasib kurang baik datang dari Roberto. Penyerangan belum selesai. 2 orang pria mencurigakan sedang berdiri di jembatan sambil memegang remote. Sebuah mobil secara perlahan mendekati kerumunan polisi yang sedang kacau, dan tiba-tiba senjata otomatis mulai menembaki mereka semua. Hasil dari kejadian itu, seorang pimpinan mereka terkena tembakan dan mengalami luka yang cukup serius. Sementara itu, Kocu dan Ucok berhasil pergi dan sampai di kediaman Papi. Setelah bertemu dan menyerahkan kesepakatan, rupanya Papi minta polisi dan petugas UGD itu tetap tinggal di sana. Tapi Ucok menolaknya. Dia tahu hal apa yang akan dilakukan pada kedua orang itu. Sehingga perdebatan antara Ucok dan Kocu pun terjadi. Perdebatan yang alot itu membuat Papi memanggil anak buah tambahan bila mana Ucok tak setuju, maka dia akan dieksekusi di tempat. Sebagai saudara kental, tentu saja Kocu tak mau dia kehilangan. Dengan sebuah kode percakapan, Ucok pergi ke kiri dan Kocu ke kanan, seluruh anak buah Papi rata. Dan tidak ada yang tersisa, termasuk Papi. Kini dia sudah menyusul anaknya. Di saat Ucok akan membuka pintu yang mana mau memberikan informasi penting untuk Sarah, tiba-tiba Sarah yang sedang memegang pistol secara refleks menembak Ucok dan mengenai dada sebelah kanannya. Kini nyawa Ucok dalam bahaya, sebab jika sebelumnya dia sudah berdonor darah beberapa kantong, kini darahnya mengalir deras dan sedang membutuhkan darah. Kocu tak punya banyak waktu dan pilihan. Tujuannya kali ini memang harus ke rumah sakit terdekat. Begitu mereka tiba di rumah sakit, area langsung disterilkan. Dan seluruh polisi berfokus pada mobil ambulans yang sudah dicat berwarna hijau. Keadaan begitu kacau dan semua orang bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Penembak jitu sudah berada di posisi yang strategis, tinggal menunggu perintah untuk menarik pelatuknya. Di dalam mobil, terlihat kalau Ucok sudah tak sadarkan diri dan sedang dilakukan kejut jantung agar jantungnya kembali stabil. Di saat Kocu sedang stres berat, di lantai itu dia melihat ada Glock. Itu adalah senjata kepolisian. Tak mungkin jika Jack yang menembaknya, sementara dia sedang tak sadarkan diri. Kocu sebagai kakak sangat marah ketika dia tahu Sarah lah yang menembak adiknya itu. Polisi harus sangat hati-hati dalam bertindak. Sarah dijadikan alas untuk Kocu keluar dari ambulan. Disinilah letak sebuah kejadian tak terduga terjadi. Tiba-tiba saja, sepucuk peluru terlontar dan tembus mengenai dada Kocu. Rupa-rupanya yang melakukannya adalah adik angkatnya sendiri. Tiba-tiba dia sadar dan berkhianat. Kini, kakak beradik itu sama-sama dalam keadaan menuju kritis. Lantas, apakah mereka berdua akan bernasib naas seperti Papi dan Roberto? Dalam dunia medis, ketika seseorang dalam keadaan sakaratul maut, dia akan mengingat hal-hal yang paling indah yang pernah dia rasakan dalam hidupnya. Dan Kocu membayangkan sewaktu mereka kecil, kedua kakak beradik ini sedang bermain koboi-koboyan. Dalam kenangan itu, terlihat kalau Kocu menjadi orang jahatnya, dan dia kalah adu tembak dengan adiknya sendiri yang memerankan sebagai sheriff. Ketika tangan sudah terborgol, mereka berdua dibiarkan begitu saja. Bagi polisi, mereka tahu bahwa keadaan Ucok juga sedang sekarat, jadi mereka menunggunya menyusul Kocu. Untungnya Sarah datang ketika melihat perjuangan istrinya Ucok untuk bertemu dengannya, namun dihalangi polisi. Rekannya Jack yang saat itu hanya duduk diam menikmati penderitaan Ucok, kini membantunya berjalan ke rumah sakit setelah dia tahu bahwa ada banyak darah Ucok yang mengalir di tubuh rekannya. Dan uang hasil rampok yang sudah dimasukkan ke dalam tas Sarah telah diberikan kepada istri Ucok untuk menjalani operasi.
Di akhir cerita, ketika Jack sudah sadar, dia memberikan pengakuan yang menguntungkan bagi Ucok. Saat ditanya siapa yang menembaknya, dia menunjuk foto Ucok dan menjawab, "Dialah yang menolongku."